Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Mari, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Itu Prabowo, saya ngalah soal micromanagement, kita kalah sama Jokowi. Dia bilang itu detail sekali, dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang dia tentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun. Ini apa namanya gitu loh. Kan ini juga kita manusia itu banyak salah, dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Makanya saya tidak mau, apalagi karena beliau sudah akan berakhir, tidak mau bahwa beliau itu dalam situasi seolah-olah berakhir jelek. Justru dia lagi meletakkan sesuatu yang baik kita dan pemerintahan baru yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan apa yang dia buat ini, dan kita sambut pemerintah baru. Urus pilkada DKI juga nggak? Karena paling rame di sini. Pilkada DKI itu urusannya itu bukan urusan rakyat, tapi urusan elit sudah. Urusan elit. Tapi kan sebagai pemain, sebagai orang yang ada di lapangan, sebagai pengamat yang intens, kita mau tahu sebetulnya pandangan seorang Fachri Hamzah tentang pilkada di DKI. Sebenarnya saya ingin lihat gambar besarnya aja, bahwa Pak Jokowi telah memberikan atau memberanikan kita untuk memutuskan pindah ibu kota. Dan namanya ibu kotanya sama dengan nama TV kita ini kan. TV pertama yang memakai nama ibu kota Nusantara. Ownernya sangat visioner ini. Nah, ini transisi ini harus diberi makna, dan salah satu pemaknaan yang kuat adalah bahwa 2045 nanti 100 tahun Indonesia merdeka, kita harus berani mematok marka-marka perjalanan kita sebagai bangsa gitu. Dan salah satu yang kita patok itu adalah di IKN, bahwa kita belum pernah bikin ibu kota, belum pernah bikin kantor pemerintah. Sekarang kita tunjukkan bagaimana Indonesia membangun kantornya. Ini orisinalnya kita ya. Orisinalnya kita, value kita, ya kan, simbol-simbol kita itu yang sekarang ada di sana gitu. Nah, karena itu sebenarnya perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu atau ke Nusantara itu harus diberikan makna yang baik gitu, yang kuat begitu. Karena itulah sebenarnya saya lebih setuju kalau pilkada di DKI itu kalau saya di DKI sekarang ini, saya lebih setuju sebenarnya itu ditiadakan, tapi pilkada kota diadakan. Jadi pilkada Jakarta Barat, Jakarta Timur, tingkat kotanya ya, tingkat kota, di kotanya yang diadakan. Jadi gubernurnya ditunjuk. Jadi gubernurnya itu kalau nggak ditunjuk ya dipilih oleh DPRD saja, supaya dia murni bekerja untuk pemerintah pusat. Karena ada ironi di DKI ini. Di DKI ini 70% elit kita tinggal di sini, 70% uang beredar ada di sini, 100% diplomat dan tamu negara tibanya di sini. Itu kalau gubernurnya itu tidak memperkuat pemerintah pusat, bahkan mengirim sinyal bahwa dia itu sedang melawan pemerintah pusat, itu bencana bagi. Ini ngomongin siapa sih sebenarnya? Ya siapapun nanti, dan yang lalu, ya kan, yang telah menunjukkan gejala seperti itu, itu harus dikoreksi. Kan saya dipilih rakyat katanya. Nah, itu dia kan. Makanya saya termasuk yang mengusulkan agar gubernur tidak dipilih rakyat, karena konfliknya muncul di dua tempat. Pertama, bupati wali kota juga berkonflik dengan dia atas klaim punya rakyat. Padahal gubernur itu adalah milik pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah dalam undang-undang otonomi kita. Nanti gubernur-gubernur di daerah besar, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, berpikir
Saya kan rakyatnya banyak yang milih, jadi layak pun jadi presiden. Nantanglah dia presiden. Gubernur rasa presiden. Gubernur rasa. Ini yang tidak sehat menurut saya, karena itu harus dilihat dengan apalagi tadi dalam rangka melanjutkan gagasan perpindahan ibu kota yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi ini. Menurut saya itu harus kita amankan lah dalam proses politik ke depan. Bang, ini kenapa pendapatnya begini? Apakah karena sudah ada bintang Maputra? Enggak, saya coba begini ya. Saya terus terang begini. Saya pernah debat dengan seorang, menurut saya sih filosof ya. Ya kebetulan orang luar. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana, gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali, kamu anggap orang sederhana? Dia bilang, come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat itu, dan saya cari tahu. Salah satu temuan saya adalah ada banyak khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu, karena diantara yang paling kuat, terutama dalam kultur orang Jawa, itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya, itu hebat sekali gitu. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama itu nggak sabaran untuk melihat itu.